Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi integrasi ternak dengan tanaman yang kemarin rekaman saya sempat terpotong. Nah, kita lanjutkan bagian yang terpotong yaitu mengenai harapan yang ingin dicapai dari pola integrasi ternak dengan tanaman. Yang pertama itu adalah pemenuhan dan perbaikan gizi pangan masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan aspek ketahanan pangan. Nah, kita tahu bahwasannya ketahanan pangan merupakan sektor yang paling prioritas utama karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kalau pangan kita sudah tercukupi, tentunya baru orang akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena pangan merupakan kebutuhan primer. Saya juga pernah sampaikan bahwasanya orang akan bisa melakukan apapun demi untuk mencukupi kebutuhan perutnya. Kalau perutnya terisi, mungkin orang akan diam gitu. Nah, dengan adanya pola integrasi ternak dengan tanaman, tentunya akan berdampak positif untuk peningkatan jumlah populasi ternak. Nah, ini tentunya akan mendampak positif juga terhadap banyaknya pangan yang ada pada negara kita, terutama ternak sapi maupun domba ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendukung tercapainya swasembada daging. Nah, ini swasembada daging dari tahun 2010-2014 sampai saat ini belum juga tercapai, terutama di daging ternak ruminansia. Nah, sepertinya pemerintah juga kurang serius, hanya sekedar wacana-wacana supaya bisa tercapai swasembada daging. Sebenarnya kalau serius ada peraturan yang mengharuskan untuk giat kita berintegrasi ternak dengan tanaman didukung dengan kebijakan pemerintah, tentunya ini bisa dicapai 5 tahun ke depan setelah programnya dijalankan. Kemudian terbentuknya peluang usaha dan industri baru. Nah, dengan terbukanya lebar dari kebijakan pemerintah untuk menekan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik perkebunan, berintegrasi ternak dengan tanaman dengan masyarakat-masyarakat di lingkungan perkebunan tersebut, tentunya akan berdampak adanya peluang usaha-usaha atau industri yang baru di pedesaan. Orang akan giat untuk beternak, orang akan berpikir maju supaya bisa mengembangkan ternaknya dengan memperoleh pakan dari pihak perkebunan gitu. Nah, pola integrasi ini sendiri tidak monoton ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak harus ternak itu digembalakan di perkebunan. Bisa juga polanya itu ternaknya tetap dikandangkan, kemudian pihak perkebunan yang menyiapkan pakannya gitu. Dengan memanfaatkan byproduct atau limbah dari perkebunan sebagai pakan ternak. Seperti daun dan batang sawit itu bisa digiling halus, kemudian ditambahkan dengan beberapa macam bahan seperti bungkil inti sawit, dedak padi, dan tetes tebu. Nah, selanjutnya bisa dibuat menjadi pakan komplit. Nah, selanjutnya bisa didistribusikan ke para peternak yang ada di lingkungan perkebunan sebagai pakan komplit untuk memenuhi kebutuhan ternak sapinya. Tak ubahnya seperti yang saat ini terjadi antara perusahaan inti dan plasma pada ayam potong. Nah, jadi ayam potong itu kan semua sapronak sarana produksi ternak disiapkan oleh perusahaan inti. Nah, selanjutnya plasmanya hanya merawat. Perusahaan inti juga menyiapkan tenaga servis ya, technical service sebagai penyuluh lapangannya untuk memberikan evaluasi pada kawasan-kawasan yang menjadi
peternak plasmanya. Nah, akhirnya nanti produknya bisa ditampung lagi oleh perusahaan dengan kontrak tertentu. Nah, tentunya ada yang namanya profit ya atau benefit yang bisa dihasilkan dari proses pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak tersebut yang bisa berdampak terhadap meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di kawasan lokal tempat ternak itu ada atau dibudidayakan. Nah, sebenarnya banyak ya pola yang bisa dilakukan. Tidak harus integrasi itu ternak digembalakan di lahan perkebunan. Kalau memang itu tidak bisa dikontrol dengan baik oleh pihak perkebunan, mungkin bisa dengan cara yang tadi saya sampaikan antara perusahaan inti dan plasma. Nah, oke, itu adalah beberapa harapan yang ingin dicapai dengan pola integrasi ternak dengan tanaman. Yang jelas kalau dari pemikiran saya, itu bisa diusahakan, yang penting ada usaha untuk meluruskan kebijakan yang ada di atas sana gitu. Karena semua bergantung kepada kebijakan dari pemerintahan pusat. Nah, kemudian ada agroekonomi ya. Di tingkat nasional telah disepakati untuk mendorong dan mempertahankan swasembada atas 5 komoditas pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Nah, sampai saat ini sepertinya komoditas yang 5 ini belum kategori swasembada. Beras kita masih impor, jagung apalagi yang dijadikan sebagai bahan baku pakan ternak, terutama ternak unggas ya. Kemudian kedelai sama sekali sepertinya tidak ada lagi kedelai Indonesia yang dihasilkan, yang dijual. Rata-rata semua pengusaha tempe tahu yang berasal bahan bakunya dari kedelai itu membeli kedelai impor. Nah, gula juga demikian, kita selalu import gula. Dan daging sapi sampai saat ini 90% sapi yang dipotong di Indonesia ini berasal sapi impor, terutama yang paling besar dari Australia. Jadi di Australia itu lebih banyak jumlah populasi sapinya dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Nah, pemerintahan juga mendukung dengan disiapkannya lahan-lahan pada pemetaan di kawasan tertentu untuk dijadikan sebagai lahan penggembalaan bagi ternak. Memang pola penggembalaan itu sangat ekonomis ya, karena tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit sehingga tidak terlalu banyak yang diperlukan untuk kos pakan gitu. Nah, kemudian untuk komoditas sapi potong, harapannya pemerintah akan dicapai swasembada pada tahun 2010. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian naik lagi 2014, ini sudah 2024, entah kapan. Jadi ini mulai awalnya dulu dari 2010. Program integrasi ini mulai digaung-gaungkan pada tahun 2004 yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, karena pemerintah juga tidak serius menangani pola integrasi ini yang tepat. Nah, akhirnya sampai 20 tahun ke depan saat ini ya, 2024 belum juga mengalami swasembada daging. Ataukah memang ketidakseriusan itu karena didasari oleh yang namanya uang masuk ya dari para pejabat dengan mengimpor baik itu beras, jagung, kedelai, gula, dan juga daging sapi, itu tentunya kan ada insentif yang mereka terima sebagai komisi ya. Kita juga nggak tahu, tapi sepertinya memang mentalitas para pejabat kita di Indonesia ini banyak yang tidak bermoral. Karena lucu kalau kita bilang kita negara yang apa itu eh, subur lah, subur, sangat-sangat subur, bahkan tongkat aja dilempar seperti batang ubi itu bisa jadi tanaman, bisa jadi umbi, tapi kita untuk kapasitas jagung, beras, kedelai, gula,
dan juga daging sapi aja harus import. Bahkan lautan yang begitu luas, garam juga kita import. Nah, kemudian program 2009 yang lalu swasembada daging sapi PSDS ke 2014 nggak tercapai juga. Sampai 2024 belum juga tercapai. Ini nggak tahu lagi. Pernah dulu ada PT Berdikari yang ditekankan oleh Menteri Dahlan Iskan untuk memelihara sapi. Harapannya supaya kita bisa swasembada daging sapi. Tapi yang saya lucunya, yang berkompeten untuk menangani itu bukan orang peternakan, sehingga tidak punya ilmunya. Ini yang sudah rusak. Jadi tergantung kepada siapa yang di atas, kemudian maka kroni-kroninya tersebutlah yang ditempatkan pada bagian untuk pengelolaan pola integrasi tersebut. Akhirnya karena memang bukan ditangani oleh ahlinya, mereka merugi besar. Nah, sama juga seperti kita orang peternakan nanti disuruh benerin mobil gitu. Nggak nyambung ya, kita nggak ngerti. Kemudian orang mesin disuruh pelihara ternak ya kan nggak ngerti juga. Jadi harusnya memang semua itu ada bidang masing-masing sehingga bisa berjalan dengan baik dan harapan yang ingin dicapai bisa berhasil. Nah, kemudian peternakan sebagai subsektor pertanian. Hubungan antara subsektor peternakan dengan subsektor pertanian lainnya itu sangat erat ya, karena tadi kita sudah singgung di video sebelumnya bahwasanya ternak ada hubungannya dengan pertanian, limbah pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian limbah ternak juga dimanfaatkan oleh pertanian untuk pupuk organik supaya unsur haranya bisa tercukupin dalam memenuhi kebutuhan tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan tanamannya. Kemudian letak subsektor peternakan dengan subsektor pertanian serta sektor lainnya. Nilai manfaat investasi bagi peternak. Arti lainnya tujuan utama dan sampingan. Nah, kadang sering ya bahwasanya sektor peternakan ini hanya dijadikan sebagai usaha sampingan atau tujuan sampingan, bukan tujuan utama. Karena basic rata-rata adalah petani, maka beternak ini dijadikan sebagai sampingan. Tapi tidak sadar ternyata ternak itu berkontribusi besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Kalau mau beli tanah, beli lahan, dijual ternaknya. Kalau mau membeli sesuatu, kendaraan, dijual ternaknya. Jadi terkadang hasil pertanian itu hanya cukup untuk memenuhi pangan. Tapi kalau untuk nyandang, orang cenderung dari ternaknya. Maka rugi kalau seorang petani tidak beternak, itu rugi. Nah, letak peternakan dalam ekosistem ini ya, ternak, faktor fisik, klimat, dan lain-lain yang berhubungan dengan klimatologi itu ada hubungannya dengan ternak karena ternak juga hidup sesuai dengan zona iklimnya. Nah, kemudian ternak berhubungan dengan perkebunan, ya. Ternak berhubungan dengan kehutanan, iya, karena ternak juga bisa hidup di hutan gitu kan. Ternak juga bisa memberikan kontribusi bagi hutan, hutan juga bisa memberikan kontribusi bagi ternak. Kemudian subsistem lainnya, nah banyak ya subsistem lainnya seperti usaha makro, usaha mikro yang berhubungan dengan pengelolaan industri hilir dari ternak. Yang gampangnya saja ya ada sekarang produk olahan sosis, nugget, dan segala macamnya, tentunya bahan baku utama itu kan berasal dari daging ternak. Nah, itu berhubungan yang akhirnya dia juga menghidupkan banyak usaha-usaha mikro lainnya. Nah, kemudian ada sosial ekonomi, ya, berhubungan dengan sosial ekonomi seperti budaya maupun perekonomian seseorang dengan memelihara ternak. Tentunya ekonomi tersebut bisa naik, tidak terlalu berharap pada satu sektor.
Nah, saya berprinsip begini, kalau membawa telur jangan pada satu keranjang. Jadi ketika keranjangnya tersebut jatuh, maka telurnya pecah. Kita tidak bisa makan apa-apa. Tapi kalau membawa telur dengan beberapa keranjang, kalau ada satu telur yang jatuh di keranjang tersebut, maka keranjang lainnya itu masih bisa kita gunakan telurnya untuk makan. Jadi sosial ekonomi di sini terkadang petani itu sembari mengusahakan usaha ternak, kalau hasil pertaniannya itu gagal karena pengaruh lingkungan ataupun hama ataupun cuaca yang kurang mendukung, mereka masih punya harapan lain untuk bisa memiliki penghasilan yaitu dari usaha ternaknya. Tentunya itu juga menyokong terhadap sosial ekonomi dari petani tersebut sebagai pelaku usaha tani dan usaha ternak yang dianggap sebagai sambilan. Nah, kemudian perikanan. Nah, apa hubungannya antara peternakan dengan perikanan? Jadi banyak juga yang berkorelasi antara ternak dengan perikanan. Ikan bisa memanfaatkan limbah-limbah ternak, salah satunya misalkan kotoran ternak ayam bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Nah, kemudian apalagi selain itu? Nah, misalkan sisa-sisa proses pemotongan daripada ternak yang tidak berguna, itu bisa kita berikan kepada ikan untuk sumber pakannya. Nah, kemudian tanaman pangan, nah ini udah jelas ya. Dan juga perkebunan, itu tadi seperti pola integrasi yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya saling keterkaitan tanaman pangan, baik padi, kemudian jagung, kemudian umbi, perkebunan juga demikian, baik itu kebun sawit, kebun karet, kebun apapun. Tentunya dia butuh bahan organik untuk memperkaya unsur hara tanah, untuk menyeimbangkan mineral tanah sehingga unsur hara dalam tanah bisa diabsorb sebagai zat gizi oleh tanaman. Ternak punya itu gitu. Kemudian ternak juga bisa memanfaatkan limbah dari perkebunan serta tanaman pangan untuk dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Nah, kita tahu bahwasanya kalau tidak ada orang peternakan, maka dedak padi itu akan jadi sampah ya. Kemudian apalagi? Tongkol jagung jadi sampah. Kemudian ampas tahu jadi sampah. Semualah bungkil inti sawit yang sekarang laris manis itu juga jadi sampah. Karena nggak ada orang mau makan bungkil inti sawit. Nah, tujuan dari integrasi ternak. Ini ada beberapa tujuan dari integrasi ternak. Yang pertama adalah pembangunan peternakan sebagai bagian dari integral dari pembangunan pertanian. Jadi sebetulnya peternakan dan pertanian ini tidak bisa dipisahkan kan? Karena pembangunan peternakan merupakan bagian juga dari pembangunan pertanian. Nah, kemudian bertujuan untuk meningkatkan produksi, memperluas lapangan kerja. Dengan adanya integrasi maka terbuka lapangan kerja di pedesaan. Orang tidak butuh mencari pekerjaan, mereka berwirausaha. Mungkin bisa mempekerjakan orang lain untuk bantu membersihkan dan mengurus ternaknya. Kemudian menunjang sektor industri dan juga ekspor. Nah, sektor industri tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya industri yang kecil-kecil aja yang gampang kita lihat mikro, dengan adanya pembuatan sosis, bakso, dan segala macamnya. Bahan bakunya sudah ada dan tersedia, tentunya bisa mendukung sektor-sektor industri. Kalaupun nanti berlebih, kita bisa ekspor. Selama ini kan kita impor untuk sapi, kita tidak pernah ekspor ya, kita selalu impor dari Australia. Harapannya kalau kita sudah swasembada daging sapi, kita bisa ekspor. Tapi saat ini kita masih mimpi dulu. Nah, kemudian meningkatkan pendapatan dan gizi masyarakat yang pada akhirnya secara keseluruhan dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk multiplier effect. Jadi efek yang
eee, tidak tidak sengaja ada gitu. Inilah multiplier efek yang tidak sengaja itu ternyata ada. Nah, tak ubahnya dengan adanya perkebunan di kawasan dekat pemukiman penduduk, cara nggak langsung pihak perkebunan itu memberikan keuntungan bagi penduduk sekitar. Apa yang diuntungkan gitu? Nah, salah satunya dengan tersedianya hijauan yang ada di lahan perkebunan bisa mereka potong kemudian bisa mereka berikan sebagai pakan ternak. Kalau nggak ada lahan perkebunan itu, mereka harus mencari pakan ternak atau menanam pada lahan mereka. Tapi karena sudah ada lahan perkebunan yang menyiapkan pakan ternak hijauan, mereka tidak perlu lagi membudidayakan pada lahan milik mereka bisa mereka tanam dengan tanaman utama yang lain. Nah, kemudian pola integrasi ternak dan perkebunan dapat berkembang dengan baik dan efisien karena adanya aliran sumber daya yang tidak terputus yang bersumber dari limbah perkebunan sebagai pakan ternak dan kompos setelah didaur ulang. Nah, artinya kompos ini kan setelah dilakukan proses dekomposisi ya. Karena kalau kotoran ternak itu masih baru keluar, belum terdekomposisi, ketika kita berikan sebagai pupuk bagi tanaman, justru kebalik tanamannya bukan malah subur tapi malah mati. Maka di sini diartikan sebagai kompos setelah didaur ulang sehingga terjalin mata rantai kebersihan dan kelestarian lingkungan atau sering disebut zero waste. Jadi tidak ada hal yang terbuang, semuanya bisa termanfaatkan menjadi sumber daya alam, menjadi energi yang terbarukan, berkesinambungan, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendekatan cara ini sangat dianjurkan oleh para ahli ekonomi, lingkungan, pertanian, dan peternakan karena akan diperoleh produk yang lebih murah, berkualitas, dan terjamin berkelanjutan. Kontinuitas ya. Nah, itu diharapkan sekali kontinuitasnya. Karena tadi peternak bisa mendapatkan pakan dari pihak perkebunan, perkebunan juga bisa mendapatkan kompos ataupun pupuk organik dari limbah ternak. Produktivitasnya masing-masing bisa meningkat baik tanaman maupun ternak. Oke, mungkin itu ya untuk sebagai lanjutan dari slide kemarin yang terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.